Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para saudara-saudaraku semuanya, tetap semangat menjalankan ibadah bulan puasa dari pagi hari sampai malam hari nanti. Tetap semangat terus, jangan sampai kendor. Dulu atau di beberapa episode yang lalu kita pernah membahas tentang target ibadah kita. Target apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan, ya kan? Nah, kita atau kami akan mengingatkan kembali lagi tentang target-target tersebut. Kita harus melakukannya, maka pada kesempatan kali ini kita akan menamai kultum ini dengan nama komitmen atau konsisten. Hadirin semuanya atau saudara-saudaraku, para pendengar semuanya. Di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan puasa. Dan puasa ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takaran yang hanya Allah mengerti. Amal baik manusia itu dilipat gandakan antara 10 sampai 700, kecuali puasa. Karena puasa ini untuk Allah, dan Allah sendiri yang nanti akan melipat gandakan. Puasa ini ibadah yang samar. Kita tidak bisa untuk riya ketika berpuasa, karena orang tidak tahu kita puasa atau enggak. Kita tidak bisa untuk sombong ketika berpuasa, karena orang nggak tahu kita puasa atau enggak. Urusan kita puasa ialah kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini bukan hanya ibadah puasa yang oleh Allah dilipat gandakan secara istimewa, tapi ibadah-ibadah yang lainnya. Mengaji Al-Quran, tadarus, melakukan kebaikan, bersedekah, itu dilipat gandakan oleh Allah dengan istimewa di bulan Ramadan ini. Maka kita harus tetap semangat, jangan sampai kendor. Dan tentu satu, tetap bersabar. Karena Rasul pernah bersabda, dari kaumku tuh banyak sekali yang berpuasa tapi hanya menahan lapar dan dahaga. Jangan sampai kita, na'udzubillah min dzalik. Jika kita melaksanakan puasa dan hanya dicatat hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, maka kita merugi. Kenapa kita kok dibilang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja? Karena kita puasa hanya untuk menjalankan atau hanya untuk mengekang hawa nafsu kita. Tapi nafsu makan. Kita tidak boleh makan, tidak boleh berhubungan suami istri untuk yang sudah beristri. Dari awal terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, makan, minum, masuknya apapun ke dalam tubuh kita, termasuk berhubungan istri, kita tidak boleh. Namun kita lupa apa hakikat dari semua itu. Kita masih suka berbohong, kita masih suka untuk membicarakan aib teman-teman kita, kita masih suka untuk melakukan maksiat. Lah, maksiatnya kan boten batal kayak poso ya ra kayak iki. Ini nih penyebabnya. Sing nggarai posone awak dhewe. Iki agem sing 66 kok. Kula ngagem basa sing santai. Iki nggarai posone awak dhewe. Cuma dicatet yo ngelih. Yo ngelak. Yo ngelih. Yo ngorong. Kok kuwi to? Dicatet kok kuwi asal apa? Kita ini hanya menekankan puasa sebagai ritual yang saklek seperti itu saja. Kita tidak memahami puasa itu secara batin, secara mendalam, bahwa puasa ini mengekang hawa nafsu kita, termasuk hawa nafsu untuk berbohong dan lain-lain. Hadirin semuanya, setelah kita melaksanakan puasa ini sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan, mengekang hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, itu syariat. Tidak berbohong, tidak melakukan hal-hal maksiat lain, itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu, target-target kita terlalui, kita nanti tinggal mempersiapkan diri menyambut akhir Ramadan dengan awal
yang telah kita pelajari ini. Alah, lah kok urung akhir Ramadan, ikin tengah Ramadan, ikil awal-awal Ramadan, urung akhir Ramadan kok ngomong ke akhir Ramadan sih. Mungkin dari kita ada yang berpikiran seperti itu. Tapi kalau kita tidak ingatkan diri kita, ujuk-ujuk kok wis akhir Ramadan, temen no? Seperti itu nanti. Lah kok ujuk-ujuk wis arep kelar Ramadan ya nyurung opo-opo. Maka dari itu kita mengingatkan diri kita bersama-sama. Ingat, Ramadan ini ada akhirnya, dan akhir Ramadan bukan akhir dari ibadah kita. Ingat, akhir dari Ramadan bukan akhir dari kebaikan kita. Ingat, bulan yang sangat kita cintai ini, suatu saat nanti di hari kemudian kita akan mengatakan selamat tinggal Ramadan, semoga aku berjumpa lagi denganmu. Dan jangan sampai kita rugi. Di tahun ini aku belum melakukan apapun Ramadan. Jangan sampai kita merugi. Sebelum Ramadan akhirnya tiba, kita siapkan di akhir Ramadan nanti target-target kita terpenuhi. Di akhir Ramadan nanti, awal dari yang kita pelajari akan kita laksanakan, akan kita lakukan, akan kita biasakan untuk seterusnya. Konsisten dan tetap istiqomah. Seperti yang sering diceritakan kepada kita, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Tetap semangat, tetap beribadah, dan jangan sampai akhir Ramadan nanti akhir dari ibadah kita. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf atas seluruh kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.